Jangan tidur-tiduran ya. Sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan hari ini nih? Siapa yang sudah siap beribadah pagi ini? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Ya udah, sekarang kita mulai saja ya ibadah kita hari ini. Kakak undang semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama nyanyi Sungai Sukacitaku. Kita mau pakai gerakan. Adik-adik harus semangat ya bernyanyinya. Oke? Pakai gerakan, jangan lupa adik-adik. Sungai Sukacitaku. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, mana tariannya? Menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulang lagu ini sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mana yesnya? Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay! Nah, adik-adik, terima kasih ya sudah bernyanyi bersama ya. Sekarang kita mau buka ibadah kita dengan berdoa. Semuanya yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati kami Tuhan, kakak sebagai MC, dan adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan juga Kau berkati. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, masih semangat kan untuk ibadah hari ini? Harus semangat ya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak tema kita hari ini apa? Kakak juga nggak tahu ya. Coba kita tanya Vimo ya. Vimo, tema kita hari ini apa sih? Kasih tahu dong. Kakak nggak tahu nih. Coba, apa sih tema kita hari ini nih? Oh, itu tuh temanya. Nah,
adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Kakak punya lagu baru nih. Nanti adik-adik ikutin kakak ya cara bernyanyi, dan nanti nadanya adik-adik juga harus ingat terus. Judul lagunya adalah Ayo Dengar Firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Imel. Di hari ini Kak Imel yang akan membawakan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati kita ya. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke deh, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh berkumpul dan kami boleh memuji nama-Mu. Saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami boleh mendengar, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, di sini siapa sih yang sering diingetin mama, atau diingetin papa, atau diingetin guru di sekolah? Pasti sering dong adik-adik, bener gak? Ya, contohnya kayak apa nih? Seperti misalnya adik-adik gini nih sama mama. Dek, tolong jangan nonton terlalu dekat. Atau Dede, sebelum makan tuh cuci tangan dulu. Atau mungkin Dek, kalau baca jangan sambil tidur ya. Nah, itu tujuannya untuk apa ya? Mungkin adik-adik rasa, ih mama kok berisik banget ya, ih mama kok apa-apa jangan ya. Ya, maksudnya mama dan papa adalah untuk kebaikan adik-adik dan memperingatkan adik-adik supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena hal-hal yang tidak baik itu apa nih? Bisa membuat adik-adik jadi tidak sehat. Seperti tadi, kalau misalnya kita baca sambil tiduran, itu bisa buat mata sakit bukan? Lalu kalau misalnya kita makan, cuci tangan dulu biar tangan kita bersih. Betul? Iya, begitu adik-adik. Contoh yang lain lagi, seperti kalau kita lagi di jalan. Pasti adik-adik tahu yang namanya lampu lalu lintas. Ada merah, ada kuning, ada juga hijau. Nah, kalau warna merah itu buat apa sih? Warna merah agar kendaraannya berhenti dulu, biar kendaraan lain bisa melewati jalan di depan kita. Lalu untuk yang warna kuning adalah siaga atau siap-siap. Lalu yang warna hijau apa? Betul adik-adik, kendaraan boleh melaju ke depan. Nah,
Itu bertujuan agar tidak terjadi kecelakaan atau untuk ketertiban bersama di jalanan. Nah, adik-adik, saat ini perikopnya atau temanya adalah Tuhan memperingatkan untuk kebaikanku. Pada kisah ini, yaitu kisah Tuhan Yesus yang terdapat pada Yohanes 13 ayat 21 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Karena perikopnya lumayan panjang, jadi adik-adik boleh ya baca di rumah sama mama papa. Nah, adik-adik lihat deh gambar samping keingat ini. Ada Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Bener ya, ada 12. Teman-teman boleh hitung deh, pasti bener 12. Nah, dalam kisah ini Tuhan Yesus pada saat itu sadar akan menjalani yang namanya jalan salib atau penyaliban yang nanti kita kenal dengan hari Paskah ya adik-adik. Sebelumnya adalah Jumat Agung. Itu adalah saat Tuhan Yesus akan disalibkan. Nah, tentu pada saat itu Tuhan Yesus ada merasa sedih atau merasa takut. Kenapa sih merasa sedih? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa nanti ada murid-murid yang akan mengkhianati atau akan menyerahkan dia kepada imam-imam. Nah, di sini juga Tuhan Yesus langsung berkata pada saat perjamuan malam terakhir ini, berkata kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa seorang dari kalian akan menyerahkan aku kepada imam-imam. Nah, murid-murid Tuhan Yesus tentunya bingung ya, siapa sih yang dimaksud Tuhan Yesus yang akan menyerahkan dia kepada imam-imam? Siapa ya? Dan Tuhan Yesus berkata, yaitu dia yang kepadanya aku memberikan roti, lalu sesudah itu aku mencelupkannya. Dan ternyata itu adalah Yudas Iskariot. Pasti adik-adik tahu ya, Yudas Iskariot sering dengar namanya. Ya, pada saat itu betul, ternyata setelah Tuhan memberikan roti dan Yudas mencelupkan, lalu akhirnya Yudas pergi. Dan ada lagi nih, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa ada muridnya lagi yang akan mengkhianati dia. Siapa lagi sih yang akan mengkhianati Tuhan Yesus? Ya, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Padahal Simon Petrus berkata pada Tuhan bahwa dia akan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, akan rela berkorban pada gurunya itu. Ternyata benar, Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu disebabkan karena Simon Petrus merasa takut dan merasa tertekan, takut kalau ketahuan oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah tersebut Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya secara unik dan secara khusus ya, dengan cara yang berbeda. Begitu juga dengan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita atau memperingatkan kita melalui orang tua kita, melalui guru-guru kita untuk kebaikan kita. Ya, jadi Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik dan menemani adik-adik dimanapun adik-adik berada. Agar adik-adik boleh dekat kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kalau Tuhan Yesus memperingatkan adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik. Nah, ketika adik-adik mendengarkan peringatan Tuhan Yesus, yang adik-adik lakukan adalah memperhatikan, mendengarkan, lalu apa? Melakukan. Nah, adik-adik harus melakukan ya. Melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu supaya kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus, dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan agar kita dan adik-adik boleh jadi berkat bagi sesama. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum firman Tuhan ini berakhir, Kakak Imel punya ayat hafalan. Gampang loh, pasti adik-adik bisa deh. Ya, dari mana ya? Nih ada di sini. Mazmur 119 ayat 105. Nah, nanti
pakai gerakan aja biar gampang ya. Kak Imel contohin ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nanti boleh di video dan kasih ke kakak sekolah minggu. Oke? Sampai di sini dulu cerita dari Kak Imel. Semoga kita bisa ketemu lagi. Dan tetap adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu secara rutin ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Ya, terima kasih ya buat Kak Imel untuk firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik disiapkan ya. Nanti titip aja ke mama papa supaya mama papa yang bisa kasih ke gereja. Oke? Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tapi sebelum adik-adik meninggalkan nonton YouTube atau dari handphone, kita mau mendengarkan satu pujian lagi nih adik-adik. Judulnya Garam dan Terang. Siapa yang sudah tahu lagunya? Angkat tangan. Itu lagu sekolah minggu kita juga loh. Yuk, sekarang kita mau sama-sama saksikan video berikut ini.